Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aswatun Janah dengan NIM GZ19017. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah konseling gizi. Selamat menyaksikan. Oke Mbak, saya datang ke sini karena kemarin mendapat rujukan dari rumah sakit. Ya, selamat pagi Bu. Sebelumnya saya ingin lihat dahulu berkas-berkasnya. Oh iya Mbak, ini berkas saya. Silakan. Baik, terima kasih. Oh iya, di sini saya jelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu dirujuk ke poli gizi ini. Iya Mbak. Saya sebagai konselor akan memberikan alternatif dan solusi agar dapat memecahkan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Semua data-data yang akan Ibu ceritakan kepada kami akan terjamin kerahasiaannya. Baik, kalau boleh saya tahu, Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan ini alasannya apa ya Bu? Begini Mbak, sekitar 2 bulan yang lalu saya sering mengalami pusing dan lelah. Saya juga kemarin cek di dokter, saya dinyatakan menderita tekanan darah tinggi semenjak 3 tahun terakhir. Jadi saya memutuskan untuk periksa di sini. Memangnya saya ini kenapa ya Mbak? Bisa dijelaskan secara detail tidak Mbak? Oh baik, lalu sebelumnya apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Tidak sih Mbak, hanya itu saja yang terakhir saya rasakan. Oke, kalau boleh tahu pola makan Ibu itu seperti apa ya dalam kesehariannya? Gimana ya Mbak maksudnya? Begini Bu, pola makan itu misalnya Ibu makan apa saja, jam berapa Ibu makan, terus mengonsumsinya banyaknya itu seperti apa, begitu Bu. Gitu ya Mbak. Saya tuh suka makanan yang berlemak dan bersantan Mbak. Waktu kemarin itu saya ke tempat saudara saya untuk menghadiri acara akikah. Dan di sana saya tuh mengonsumsi banyak makanan yang berlemak tinggi. Pagi itu sekitar jam 8 saya makan nasi 2 centong, ayam goreng 2 potong, sayur asam 1 mangkok. Kemudian saya minumnya teh manis Mbak. Tapi biasanya jam 9 atau 10-an gitu saya makan kolak pisang 1 mangkok dan tempe mendoan berapa ya, kira-kira 3 potong lah Mbak. Terus untuk siangnya saya makan nasi 2 centong, kemudian gulai kambing 1 mangkok, kemudian apa ya Mbak, saya lupa. Oh iya, sop tiga 1 mangkok, ada lalapan juga. Kemudian saya minum es teh manis 1 gelas. Oh begitu ya Bu. Jadi di sini Ibu selalu minum es teh manis ya, sehingga itu seperti kebiasaan dan harus ada gitu ya Bu ya dalam setiap menu Ibu. Ya bisa dibilang Sore. waktu sorenya setelah acara itu saya makan sup buah 1 mangkok Mbak. Kemudian crackers ada 5 buah. Kemudian waktu malamnya sekitar jam 7-an itu saya makan mie goreng, babat dan jus alpukat Mbak. Kira-kira kalau boleh saya tahu takaran gulanya itu berapa sendok ya Bu? Bisa lebih detail? Berapa ya Mbak? Mungkin 3 sampai 4 sendok lah Mbak kira-kira. Oh ya, baik, saya catat terlebih dahulu ya Bu. Ya Mbak. Oke, kalau begitu aktivitas fisik atau olahraga biasanya dalam sehari-hari itu Ibu bagaimana? Gimana ya, saya kan pegawai kantoran ya Mbak, anak saya juga 1 dan suami saya kerja di luar Jawa. Dulu sebelum menikah saya rajin olahraga Mbak, ya rutin lah, kira-kira 3 atau sampai 4 kali lah dalam seminggu itu. Tapi setelah bekerja dan menikah saya itu jarang sekali olahraga Mbak, karena kesibukan juga. Paling ya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali lah Mbak, itu pun juga dalam sebulan, nggak dalam seminggu, jadi tidak terlalu rutin. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, Ibu kalau berangkat ke kantor itu mengendarai kendaraan atau bagaimana ya Bu? Gimana ya Mbak, sebenarnya dari kantor saya itu tidak terlalu jauh dari rumah, tapi kalau saya naik motor Mbak untuk menghemat waktu juga, kan
sebelum berangkat kerja saya harus mengurus anak dulu mbak, jadi ya waktunya sering mepet. Jadi ya mensiasatinya dengan naik motor lah mbak, kalaupun dekat. Baik Ibu. Lalu apakah ada riwayat keluarga juga yang mengalami atau menderita tekanan darah tinggi? Kalau dari riwayat keluarga saya tidak tuh mbak. Baik Ibu, setelah kita berbincang panjang lebar seperti ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu tentang hasil lab berdasarkan berkas-berkas ini. Ketahui ya Bu, untuk data antropometer Ibu itu meliputi tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badannya 155 cm dengan berat badannya 79 kg. Jadi BMI-nya Ibu itu tergolong mendapatkan hasil 32,88 kg per meter persegi, sehingga tergolong dalam obesitas tipe 2 ya Ibu. Gitu ya mbak. Ya, sedangkan untuk tekanan darah parsial karbon dioksida dalam arteri darah Ibu itu 150 mg Hg. Jadi interpretasinya itu masuk dalam hipertensi Ibu. Sedangkan batas normalnya saja itu hanya 120. Dan tekanan parsial oksigen dalam arteri darah Ibu juga tinggi, mencapai 90 mg Hg. Sedangkan batas normalnya itu 80 Ibu. Jadi ini bisa dikatakan Ibu masuk dalam kategori hipertensi juga ya. Iya mbak. Ya, di sini juga disebutkan glukosa darah puasanya Ibu 100 mg per desiliter. Itu masih normal kok Ibu, tenang saja. Ya. Terus untuk serum kolesterol Ibu sangat tinggi ya Bu. Di sini tertulis 265 mg per desiliter. Itu termasuk hiperkolesterol Ibu. Ya, jadi karena batas normalnya saja itu hanya 200 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar HDL Ibu itu 25 mg per desiliter. Itu berarti rendah ya Ibu ya, karena kurang dari 50 mg per HDL. Untuk kadar LDL Ibu mencapai 155. Ini termasuk tinggi ya Ibu ya, karena batas normalnya hanya 100 mg per desiliter. Sehingga di sini saya dapat simpulkan bahwa Ibu itu mengalami hipertensi dan dislipidemia. Ya, sebenarnya ini karena apa ya, waktu makan Ibu itu sudah tepat 3 kali sehari dan itu rutin, dan juga ada selingannya juga ya di pagi dan sore. Namun begini Ibu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan minuman yang manis seperti es teh tadi ya. Nah, kalau dari aktivitas fisik juga dilihat Ibu itu jarang olahraga ya. Iya benar. Bahkan hampir sama sekali tidak pernah olahraga. Ya. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa Ibu itu kurangnya pengetahuan tentang sumber zat gizi ya Ibu ya. Hal ini terlihat dari tadi konsumsi makanan Ibu yang berlemak tinggi serta minuman yang manis. Ditambah juga Ibu memang kurang aktivitas fisik ya Bu ya. Iya. Jarang sekali olahraga mbak. Iya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa alternatif ini untuk Ibu agar dapat menurunkan kadar kolesterol dan dislipidemia Ibu ya. Di sini bisa dilakukan dengan mengatur pola makan Ibu atau melakukan aktivitas fisik. Nah, untuk yang pertama ini tadi kan Ibu sudah bercerita ya tentang kesukaannya mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan suka minum minuman manis. Nah, itu bisa dikurangi terlebih dahulu ya Ibu ya. Untuk makanan berlemak tinggi bisa dikonsumsi 1-2 kali saja dalam 1 bulan. Lalu untuk minuman manisnya itu takaran gulanya itu hanya setengah sampai 1 sendok makan ya Bu ya selama 1 bulan. Saya sebenarnya bisa untuk mengurangi kalau itu. Ya. Tapi secara bertahap ya mbak, tidak langsung ya. Ya baik Ibu, saya catat terlebih dahulu. Lalu di sini juga harus diimbangi dengan sering makan sayur ya Bu ya, sayur-sayuran hijau Ya mbak. dan mengonsumsi buah. Jangan lupa itu buahnya buah segar ya Ibu ya. Iya mbak. Sedangkan nih ada alternatif kedua yaitu aktivitas fisik tadi. Ibu kan sudah bercerita kalau jarak kantor dan rumah itu cukup dekat ya, tidak terlalu jauh. Nah, jadi saran saya itu
ibu kalau berangkat bekerja itu bisa naik sepeda atau berjalan kaki, sehingga ibu itu harus mengatur lebih manajemen waktunya agar tidak terlambat ya ibu untuk masuk ke kantor. Ya mbak, mungkin itu nanti bisa saya atur. Ya, jadi dari semua alternatif yang telah saya berikan tadi, kira-kira yang mana yang lebih mudah untuk ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya bisa itu ya mbak ya, eh, ke kantor untuk jalan kaki atau sepeda saja. Nah, kalau untuk mengurangi makanan manis nanti saya kurangi sedikit demi sedikit ya mbak, tidak langsung setengah sendok teh gulanya begitu. Baik, saya catat terlebih dahulu ya ibu ya. Ya, Ini Mbak. prosesnya sudah cukup baik. Saya catat di sini juga ya ibu ya, biar ibu dapat menerapkannya dan tidak lupa. Tadi melakukan aktivitas fisik dengan bersepeda dan atau jalan kaki ya bu ya. Iya mbak. Untuk makanannya dikurangi secara bertahap ya bu. Iya. Untuk konsumsi gulanya juga harus diperhatikan dalam sehari-harinya. Iya mbak. Baik, jika nanti ada kesulitan-kesulitan yang ibu alami, ibu tidak usah sungkan untuk menghubungi saya. Bisa Iya, telepon Mbak. saya atau melalui WA juga boleh. Iya mbak. Sebelum kita mengakhiri konseling pagi ini, apakah ada yang ibu tanyakan kembali? Mungkin cukup mbak untuk itu. Kemudian nanti kalau ada perkembangan atau progres yang lanjut nanti saya hubungin mbak saja. Ya baik bu, semoga ibu bisa konsisten untuk memperbaiki pola makan dan untuk hidup lebih sehat kembali ya ibu ya. Iya mbak. Ini saya kembalikan tugasnya. Ya. Terima kasih ibu. Terima kasih juga mbak. Selamat pagi. Selamat pagi.